Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Dewi Saputri, program studi bimbingan dan konseling. Di video ini kita akan membahas mengenai 3 pendekatan dalam konseling. Yang pertama yaitu pendekatan eklektik, yang kedua pendekatan direktif, dan yang ketiga pendekatan non-direktif. Yang pertama yaitu konseling eklektik. Kata eklektik berarti menyelesaikan atau memilih menggunakan teori-teori atau metode yang cocok dari aneka sumber atau sistem. Asumsi mendasari pendekatan eklektik ini ialah bahwa individu secara berkala membutuhkan pertolongan profesional untuk memahami dirinya sendiri serta situasi-situasinya dan mengatasi aneka masalahnya. Pertolongan istimewa ini harus bersifat mendidik. Seseorang konselor eklektik berpendapat bahwa penggunaan sebuah pendekatan tunggal hanya akan membatasi gerak. Di samping itu, aneka sumber yang tersedia haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dalam melaksanakan tugasnya, konselor eklektik mengikuti sebuah filsafat dan arah yang konsisten. Sedangkan teknik-teknik yang digunakannya pun dipilih karena sudah teruji bukan berdasarkan coba-coba belaka. Dengan bekal pengetahuannya tentang persepsi, prinsip-prinsip pengembangan, prinsip-prinsip belajar dan kepribadian, sang konselor eklektik mengembangkan sejenis bank metode, lalu memilih metode yang mana yang cocok untuk menangani suatu masalah tertentu. Dalam konseling eklektik, konselor memiliki kebebasan metodologis untuk menggunakan aneka keterampilan khusus yang dimilikinya, serta memilih cara-cara demi memberikan pertolongan terbaik bagi konselor. Konseling eklektik menekankan pentingnya diagnosis dalam memahami seseorang. Para konselor yang mengikuti metode ini harus mengenal indikasi-indikasi dari aneka metode yang sudah dikenal luas, serta harus mampu menggunakannya tanpa bias. Sifatnya yang komprehensif menjadikan model ini populer, sedangkan cakupannya yang luas cocok dengan cita-cita demokrasi untuk menolong memenuhi kebutuhan individual semua mahasiswa atau siswa. Yang kedua yaitu konseling direktif. Apa sih konseling direktif? Konseling direktif itu karena proses dinamika pengentasan masalahnya mirip penyembuhan penyakit, maka disebut konseling klinis. Pendekatan ini dipelopori oleh E.G. Williamson dan J.G. Derley yang berasumsi dasar bahwa klien tidak mampu mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya, karena itu klien membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu konselor. Jadi, inisiatif dan peranan utama pemecahan masalah itu lebih banyak di konselor. Konseli bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat konselor. Dalam konseling direktif ini, perlu banget data yang lengkap tentang konseli buat digunakan dalam usaha diagnosis. Konseling direktif ini sering juga disebut konseling yang beraliran behavioristik, karena berorientasi pada pengubahan tingkah laku secara langsung. Karena itu juga pemecahan masalahnya didasari dengan hasil diagnosis. Dan yang terakhir yaitu konseling non-direktif. Konseling non-direktif merupakan upaya bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada klien. Kebalikannya konseling Konseling non-direktif juga disebut client-centered therapy, yaitu pendekatan yang dipelopori oleh Carl Roger dari Universitas Wisconsin di Amerika Serikat. Dari pendekatan ini, konseli diberi kesempatan mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikirannya secara bebas. Pendekatan ini berasumsi dasar kalau seseorang yang punya masalah pada dasarnya punya potensi dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi karena hambatan, potensi dan kemampuannya itu tidak bisa berkembang atau berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk mengembangkan dan memfungsikan kemampuannya itu,
konseli butuh bantuan. Jadi, di dalam konseling, peranan utama pemecahan masalah itu adalah di konselingnya. Terus, peranan konselor adalah menyiapkan suasana agar potensi yang ada di diri konseli berkembang secara optimal. Menurut Roger, udah tanggung jawab klien untuk membantu dirinya sendiri. Pendekatan konseling non-direktif sering juga disebut pendekatan konseling yang beraliran humanistik, yaitu menekankan pentingnya pengembangan potensi dan kemampuan yang secara hakiki ada pada setiap individu. Itulah tadi penjelasan terkait 3 pendekatan dalam konseling. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.